lagi bersama aku. Di video kali ini, aku akan melanjutkan sebuah film dongeng kita yang berjudul Jade Dynasty. Melanjutkan episode sebelumnya yang dimana banyaknya orang desa yang sudah meninggal. Dan Xiaofan juga sangat terkejut melihat kedua orang tuanya sudah meninggal juga. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke alur filmnya, aku mau memperingatkan kalian bahwa video ini mengandung full spoiler. Jadi disarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Dan jika kalian sudah penasaran dengan alur filmnya, tanpa banyak basa-basi lagi, siapkan kopi dan cemilan Anda. Mari kita masuk ke alur filmnya. Di sini terlihat Xiaofan yang sedang mencari keberadaan orang tuanya, dan tiba-tiba tanah di sana berubah menjadi lautan merah darah. Dan Xiaofan sepertinya melihat sesuatu yang membuat dia ketakutan dan berlari. Dan di saat ia berlari, banyak tengkorak yang muncul dari air merah darah itu. Dan di saat Xiaofan tersudut oleh monster itu, ternyata itu hanyalah mimpi buruk. Dan di saat Xiaofan keluar, ia memanggil ibu dan ayahnya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Dan terlihat Jingyu yang sedang menangis di bawah pohon. Melihat Xiaofan yang sudah bangun, Jingyu pun langsung memeluk Xiaofan sambil berkata keluarga mereka telah tiada dan desa juga telah menghilang. Mereka berdua pun terus berpelukan dan menangis. Dan terlihat ada seseorang yang datang ke tempat Xiaofan dan Jingyu. Singkat cerita, orang tadi pun membawa Xiaofan dan Jingyu ke sekte Qiangyun. Orang itu bernama Xiao Yichai. Ia melihat mereka berdua pingsan dan membawa mereka ke sini. Dan ia berkata, gurunya punya beberapa pertanyaan kepada mereka berdua dan meminta mereka berdua untuk mengikutinya. Dan tiba-tiba muncullah seekor naga. Naga itu bernama Lingzun. Naga itu pun mendekati Xiaofan. Xiaofan pun terlihat ketakutan dan untungnya tidak terjadi apa-apa. Dan Xiao Yichai memberitahu mereka berdua bahwa Lingzun adalah binatang suci kuno yang ditaklukkan oleh leluhur King Ye ribuan tahun yang lalu. Dan Xiao Yi tidak tahu apa yang dia rasakan hari ini. Bahkan tiba-tiba berteriak. Dan ia berkata tak perlu takut, Lingzun sudah membangkitkan kecerdasan dan tak akan menyakiti manusia. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Dan singkat cerita mereka pun tiba di tempat persidangan sekte Qiangyun. Dan Xiao Yi berkata kultivasi dari pemburu ini tidaklah dangkal dan membantai penduduk desa dengan satu serangan saja. Dari 42 rumah di desa, hanya 3 orang yang selamat. Dan terlihat masih saja paman kedua Wang yang ketakutan dan menyebut iblis sudah membunuh banyak orang. Master Taos Dao Xuan, ia adalah ketua sekte Qiangyun, dan Master Dao menyuruh membawa Xiaofan dan Jingyu menemuinya. Dan di saat Xiaofan dan Jingyu bertemu dengan Master Dao, Jingyu berkata bahwa semua orang di desanya telah mati dan ia memohon untuk menyelidikinya. Dan di saat Master Dao bertanya bagaimana mereka berdua bisa lolos dari petaka ini, dan Jingyu menjawab bahwa ia tak tahu apa-apa. Dan ia ingat saat itu ia tertidur di rumahnya. Namun saat ia bangun, ia sudah berbaring di pohon besar di pintu masuk desa. Dan ia melihat Xiaofan yang tertidur di depan kuil Tianyin. Lalu di saat mereka berdua kembali ke desa, mereka berdua pun melihat semua orang telah terbunuh. Dan di saat Master Taoist bertanya kepada Xiaofan, ia tak menjawab apapun karena ia telah berjanji kepada gurunya, yaitu Biksu Puzi. Dan salah satu ketua pun berbicara. Ketua itu bernama Chang Song. Ia adalah ketua dari Puncak Naga. Ia berkata sepertinya Xiaofan juga tidak tahu apa-apa soal kejadian semalam. Dan ia menyuruh Xiao Yi untuk membawa mereka berdua untuk keluar terlebih dahulu. Setelah itu, ketua bernama Tian Buyi dari Puncak Bambu Besar berkata, sekte Qiangyun telah berdiri ribuan tahun. Dan di saat Tian Buyi berbicara, kita juga diperkenalkan dengan ketua bernama Sui Yue dari Puncak Bambu Kecil. Dan Tian Buyi berkata sejak leluhur Qiangyun membuka sekte bersumpah untuk mengusir iblis. Dan setelah itu salah satu ketua yang bernama Zhang Ziling tertarik kepada Jingyu dan ingin mengangkatnya sebagai murid. Namun ketua yang bernama Master Taoist Tianyun dari Puncak Matahari Terbenam mengatakan bahwa ketua Zhang sudah memiliki 200 murid. Dan menurutnya, jika semua orang bernasib sama dengannya, nasibnya juga terlalu banyak. Dan Tian Buyi malah membenarkannya dan berkata ketua Zhang setidaknya memiliki 100 orang, sedangkan puncak bambu besarnya hanya memiliki 7 orang saja. Dan juga ia merasa ini juga sudah keterlaluan. Dan di saat ia berkata bagaimana jika ketua Chang Song langsung memotong pembicaraan dengan berkata bagaimana jika Xiaofan masuk ke puncak bambu besar dan kelak pasti akan menjadi kebanggaan puncak bambu besarnya. Dan ketua Buyi sedikit marah mendengar hal itu. Namun ketua Chang Song berkata Ling Jingyu sudah ditakdirkan untuknya. Dan selain divisi naganya, takutnya ketua lain tak bisa mendorong potensinya yang begitu luar biasa. Dan di saat ketua Buyi ingin berbicara, Master Taoist langsung berkata, biarkan Ling Jingyu bergabung dengan Chang Song dan Zhang Xiaofan bergabung dengan puncak bambu besarnya. Awalnya ketua Buyi tak terima, namun Master Taoist langsung memotong pembicaraan dengan berkata semua adik junior harap berhati-hati dan ia menyuruh untuk mencari kebenarannya secepatnya. Dan semua ketua pun mengiyakannya. Scene pun berpindah yang dimana Xiaofan berkata ia ingin pulang.
Namun Jing Yu berkata mereka tidak bisa pulang. Dan ketua Changsong menghampiri mereka berdua dan berkata, raihlah dengan tanganmu sendiri. Dan Xiao Yi pun memperkenalkannya ke Xiaofan dan Jing Yu dan berkata kepada Jing Yu bahwa paman Changsong akan menjadi gurunya. Dan Jing Yu bertanya bagaimana dengan Xiaofan. Namun Xiao Yi berkata ia tidak perlu mengkhawatirkan Xiaofan karena sekte Yang Yun akan mengaturnya dengan baik. Dan ketua Buyi pun datang menghampiri Xiaofan dan berkata ayo pergi. Dan senior Xiaofan pun datang. Ia bernama Song Darren. Dan ia juga berkata kelak mereka akan menjadi saudara. Setelah itu Jing Yu pun berbalik dan memeluk Xiaofan untuk salam perpisahan mereka berdua. Dan setelah itu mereka pun berpisah. Dan singkat cerita, Xiaofan pun telah tiba di puncak bambu besar. Dan di sana senior Xiaofan malah menjahilinya. Dan datanglah seekor gadis imut yang bernama Ling Er dan memarahi mereka semua. Dan jika mereka masih melakukannya, ia akan memberitahu ayah dan ibunya. Dan setelah itu, ayah dan ibu Ling Er pun datang. Di sana terlihat ibu Ling Er yang begitu cantik. Dan di sini Darren memperkenalkan Xiaofan kepada mereka semua. Ia berkata ke depannya Xiaofan akan menjadi anggota puncak bambu besar. Dan Darren juga memperkenalkan Xiaofan kepada seniornya yang bernama Zheng Dali, Lu Daxin, He Dexi, Wu Dai, dan yang terakhir bernama Du Bishu. Namun terlihat Xiaofan yang masih kesal kepada kakak seniornya karena mereka tadi telah menjahilinya. Xiaofan pun memberi hormat kepada ayah dan ibu Ling Er. Namun sepertinya ayah Ling Er masih kesal karena ia tak dapat membawa pulang Lin Jiangyu. Dan di sini ibu Ling Er berkata, mulai sekarang puncak bambu besar adalah rumahnya. Dan di saat mereka makan bersama, ayah Ling Er berkata kepada Darren, latihan Xiaofan akan dikhususkan kepadanya. Dan juga ibu Ling Er berpesan agar Darren menjaga baik-baik Xiaofan. Darren pun mengiyakannya. Dan setelah itu mereka pun mulai akrab kepada Xiaofan. Setelah mereka makan, Xiaofan pun pergi ke tempat tidurnya. Dan Xiaofan mengingat mutiara yang diberikan oleh Biksu Puzi tadi. Karena Xiaofan memanggil Biksu Puzi dengan sebutan guru, jadi kita sebut saja Biksu Puzi ini dengan sebutan guru juga. Dan sejenak Xiaofan mengingat perkataan gurunya. Dan setelah itu, ia pun berlatih metode latihan yang diberikan oleh gurunya. Singkat cerita, hari pun kembali pagi. Xiaofan pun keluar dan bertemu dengan Ling Er. Dan Ling Er juga memperkenalkan seekor anjing yang bernama Dao Wang. Dan setelah itu, senior Darren pun datang. Karena cukup sulit memanggil nama dari Darren, jadi kita panggil saja dengan sebutan Senior Da. Di sini Senior Da ingin mengajari Xiaofan cara berlatih. Singkat cerita, mereka pun dalam perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, Senior Da memberitahu Xiaofan sebuah peraturan di puncak bambu besar mereka, yaitu murid yang baru bergabung 3 tahun pertama harus menebang bambu setiap harinya. Dan di sini Xiaofan berkata bahwa ia pernah memotong kayu, jadi Senior Da tidak perlu khawatir kepadanya. Dan Senior Da pun memberikan arit kepada Xiaofan. Dan di sini terlihat Ling Er yang begitu mahir memotong bambu. Dan Xiaofan terpukau melihatnya. Dan di saat giliran Xiaofan mendapatkan bambu yang berukuran kecil. Dan di saat ia memotong bambu tersebut, bukannya terpotong, bambu itu malah mengenai muka Xiaofan. Senior Da dan Ling Er yang melihat hal itu pun tertawa terbahak-bahak. Dan Senior Da pun menjelaskan bahwa itu adalah bambu simpul hitam unik di puncak bambu besar mereka, yang dimana batangnya sangatlah keras dan sangat cocok untuk murid pemula untuk melatih pondasi mereka. Dan Xiaofan pun terus berlatih. Dan singkat cerita, 5 tahun pun telah berlalu. Di sini terlihat Lord Xiaofan kita yang sudah tumbuh dewasa dan sangatlah tampan. Di sini Ling Er juga tak ingin kalah. Terlihat bahwa Ling Er sudah dewasa dan juga sangatlah cantik. Setelah memotong bambu, mereka berdua pun kembali ke rumah. Oke, sekian dulu alur cerita filmnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, di-subscribe dulu. Dan juga jika kalian suka dengan alur cerita filmnya, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya ya. Saya sangat berterima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Untuk episode selanjutnya akan kita bahas di next content. Saya Ferdi undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.